Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai para meaning makers, selamat datang di podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Tempat kita ngobrol santai tapi juga seru, edukatif dan penuh inspirasi. Saya Sukma akan menemani para meaning maker semuanya di episode podcast kali ini. Nah, hari ini kita punya topik yang nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya yang juga penting banget nih untuk masa depan kita semua, yaitu kontribusi nyata BPS dan kita untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, meaning maker semuanya, tentu para meaning maker sudah familiar, bukan sesuatu yang asing lagi tentang apa itu SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi, apakah kita memang betul-betul sudah paham apa itu SDGs? Kemudian kenapa SDGs itu menjadi sebuah agenda yang penting dan yang utamanya adalah bagaimana sebetulnya kita sebagai masyarakat bisa berkontribusi di dalam SDGs ini. Nah, meaning makers, untuk menjawab semua yang tadi pertanyaan itu, kita sudah kedatangan seorang narasumber spesial nih di podcast episode kali ini. Beliau nih sudah berkecimpung di SDGs sudah cukup lama ya, meaning makers gitu. Tanpa berlama-lama, saya perkenalkan dulu ya pada para meaning makers. Ada Mbak Erna Yulianingsih. Kita biasa nyebut kalau di DAPS sih Mbak Erna aja sih. Nah, selamat datang Mbak Erna di podcast Sedap ini. Halo para meaning maker semua. Halo Mbak Sukma, senang berkolaborasi dengan Mbak Sukma loh. Iya. Saya mau koreksi dulu, saya belum lama ya Mbak Sukma di Apa tuh? Oh, SDGs. sejak kapan tuh Mbak Erna? Jadi dari 2021, jadi kebetulan masih 3 tahun gitu. Jadi belum tepatnya dibilang narasumber kali ya, meaning makers. Mungkin saya share gitu pengalaman selama di tim SDGs di APS gitu ya. Oke. Baik Mbak Erna. Nah, kebetulan nih para meaning makers, Mbak Erna ini juga sekarang ini untuk tahun 2024 itu adalah ketua tim kerja di DAPS terkait dengan SDGs ini juga. Betul. Jadi nanti pengalaman beliau ini bisa dibagikan kepada para teman-teman meaning maker semuanya. Baik para meaning maker semuanya, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke obrolan aja langsung kali ya Mbak Erna tentang pemahaman apa itu sebetulnya SDGs, biar para meaning makers juga tahu gitu ketika nanti mendengar SDGs gitu, sudah tidak ini lagi, sudah punya pengetahuan lah apa itu SDGs gitu. Mungkin Mbak Erna bisa menceritakan pada para meaning makers dulu gitu, pengantar gitu. Oke, baik. Jadi sebelum masuk pembahasan obrolan kita terkait SDGs, ada baiknya kita mengenal apa sih konsep pembangunan berkelanjutan gitu ya para meaning makers. Jadi keberlanjutan itu adalah artinya bisa dilangsungkan atau berlangsung dalam jangka panjang gitu. Jadi secara sederhana gitu para pembangunan berkelanjutan itu artinya pembangunan yang kita lakukan saat ini tidak hanya membawa manfaat untuk generasi yang sekarang nih kita ini, tapi juga kita memastikan begitu tidak ada dampak buruk untuk generasi mendatang gitu. Jadi sustain. Jadi pembangunannya manfaatnya juga bisa dirasakan untuk generasi yang mendatang. Seperti itu Mbak Sukma. Jadi nah, kita tadi udah berbicara tentang konsep dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan SDGs gitu ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebetulnya apa sih keterkaitan antara secara konseptual tadi sudah dijelaskan pembangunan berkelanjutan itu apa, lalu kaitannya dengan SDGs itu seperti apa Mbak Erna? Ya, jadi tadi sudah ada gerakan dari masyarakat global ya, kesadaran gitu bahwa pembangunan yang kita lakukan itu tidak hanya mengejar
pertumbuhan ekonomi ya Mbak Sukma. Oh Kalau iya. dulu paradigma pembangunan kan target pertumbuhan ekonomi Betul, sekian betul, sekian betul, sekian gitu. betul, betul. Nah, kita mengesampingkan gitu dampak buruk yang terjadi akibat pembangunan itu sendiri gitu. Akan tetapi sekarang sudah berkembang gitu paradigma pembangunan, tidak hanya lagi mengejar pertumbuhan Sisi ekonominya saja betul, ya. ekonomi tidak hanya ekonomi semata tapi juga multidimensi, banyak dimensi-dimensi yang terlibat di proses pembangunan. Nah, tadi peningkatan kesadaran tadi dicoba untuk dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi gerakan-gerakan yang tadi individual dilakukan oleh masing-masing negara itu dicoba untuk disatukan gitu, dengan harapan tentu saja dengan kolaborasi gitu dari seluruh masyarakat global, dampak atau target dari SDGs ini bisa tercapai. Nah, SDGs itu bermula di tahun 2015, masuk di mana di situ ya betul. Jadi di sidang PBB sebanyak 193 negara termasuk Indonesia itu menyepakati agenda 2030 Sustainable Development Goals gitu. Jadi memang startnya 2015 dan berakhir di 2030 seperti itu. Nah, jadi secara sederhana nih, bahasa simpelnya SDGs ini merupakan pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan oleh seluruh masyarakat global, baik para pemimpin, baik para masyarakat umum, filantropi dan lain sebagainya gitu untuk dikejar di tahun 2030 nanti gitu. Nah, tadi sudah disinggung tuh sebetulnya Mbak Erna terkait dengan SDGs ini bukan menyoal ekonomi saja gitu di dalam SDGs, tetapi juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan dampak terhadap lingkungan. Kalau tidak salah tadi saya menangkap seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran paradigma yang tadinya hanya dari sisi ekonomi saja, kemudian sekarang tuh dengan adanya SDGs ini sudah ada pergeseran paradigma menjadi bukan hanya sisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungannya seperti apa. Nah, terkait dengan itu, mungkin Mbak Erna bisa menceritakan kepada teman-teman Minimakers cakupan dari SDGs itu sendiri itu apa saja gitu, biar para Minimakers juga makin paham nih tentang SDGs dan seluk-beluk SDGs itu. Oke, jadi tadi saya sudah bercerita bahwa sebanyak 193 negara agree gitu ya Mbak Sukma terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, di forum itu juga disepakati tuh, dirumuskan gitu. Jadi dirumuskan di dalam SDGs itu ada terdiri atas 17 tujuan. Tujuan tadi di breakdown lagi menjadi target sebanyak 169 target. Target tadi di breakdown lagi menjadi indikator sebanyak 241 indikator. Banyak ya? Banyak sekali gitu. Jadi 240 indikator, 41 indikator. Jadi cukup banyak Mbak Sukma. Jangan tanya saya hafal atau tidak gitu, tentu saja tidak hafal gitu. Nah, akan tetapi memang indikator tadi bukan untuk dihafal ya gitu, tapi indikator tujuan, target dan indikator tadi itu memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan ini memenuhi prinsip-prinsip 5P. Oh, 5P. Apa tuh 5P? Nah, ya ini para Minimakers pasti juga penasaran, apa itu 5P yang ada di dalam SDGs yang bisa menggambarkan atau merangkum dari sekian banyak tadi indikator tadi sampai 241 loh Minimakers, 241 indikator yang kemudian dirangkum menjadi tadi yang disebutkan Mbak Erna ada 5P. Boleh disampaikan kepada Minimakers apa saja itu 5P dan bagaimana dari masing PPP-nya itu tuh apa gitu biar kita juga semakin paham nih Mbak Erna. Jadi 5P itu kepanjangan dari people, planet, prosperity, peace, and partnership. Oh ya. Jadi make sure pembangunan yang kita lakukan itu memenuhi 5P. People artinya pembangunan yang kita lakukan itu bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia, di mana dengan menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. No poverty, no hunger. Oke. People. Nah, terus planet. Jadi
pembangunan yang kita lakukan harus memastikan bahwa tidak berdampak buruk terhadap lingkungan gitu, misalnya dengan melakukan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab gitu, kemudian pengelolaan sumber dayanya yang berkelanjutan seperti itu, dan Tidak berlebihan gitu lah ya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, kita itu bijak gitu kali ya, kurang lebih begitu ya kalau untuk planet itu tadi ya. Iya, people, planet, prosperity. Nah, yang ketiga ini prosperity, kesejahteraan. Jadi pembangunan yang dilakukan itu bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia, untuk memajukan ekonomi dan lain sebagainya itu. Nah, Mbak Erna, ini kan tadi udah kita ngobrolin tentang P1 yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, P yang keempat itu apa tuh Mbak Erna? Jadi P yang keempat itu peace. Peace, perdamaian, Mbak Sukma. Jadi perdamaian ini merupakan suatu prasyarat gitu dari pembangunan berkelanjutan. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya perdamaian. Seperti itu. Setuju kan ya Mbak Sukma ya? Setuju banget, setuju sih. Nggak mungkin lah di masa-masa konflik gitu. Iya, perang, konflik, terwujud gitu ya, pembangunan berkelanjutan. Nah, 5P yang terakhir itu adalah partnership, kemitraan. Gitu. Jadi kemitraan itu kolaborasi. Jadi tadi sudah ada awareness, kesadaran dari berbagai pihak, dari pemerintah, masyarakat umum dan lain sebagainya. Nah, untuk meleveraging gitu ya, memboost upaya kita supaya SDGs ini tercapai, yakni dengan kolaborasi dari berbagai pihak gitu. Nah, ini Mbak Erna, kan tadi udah tataran konsep, kita sudah diceritain gitu, dikasih pemahaman dari tataran konsep gitu ya. Nah, yang teman-teman Meaning Makers juga kayaknya perlu tahu nih, bagaimana sebetulnya implementasi SDGs di Indonesia, di tanah air kita nih, seperti apa gitu. Mungkin ada kebijakan-kebijakan atau program dari pemerintah yang tujuannya memang untuk mendukung adanya tercapainya si SDGs ini untuk agenda 2030 tadi ya, kalau kurang lebih seperti itu ya. Bisa diceritakan ke teman-teman Meaning Makers, Mbak Erna. Ya, jadi gini Mbak Sukma, jadi Indonesia itu sejak 2015 gitu kan salah satu negara yang ikut meratifikasi tadi deklarasi SDGs gitu. Nah, dari 2015 itu komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan SDGs itu semakin diperkuat, khususnya di tahun 2022 yang sudah memasuki decade of action atau dekade aksi gitu. Jadi menuju percepatan di 2030 tuh yang udah sebentar lagi gitu. Jadi dikeluarkanlah peraturan presiden nomor 11 tahun 2020 terkait implementasi SDGs. Nah, itu sebagai kerangka formal ya, legal gitu secara nasional. Nah, selain itu SDGs juga diarus utamakan gitu, artinya dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti rencana aksi nasional, kemudian rencana aksi daerah di level provinsi dan kabupaten, Mbak Sukma. Jadi memang implementasi SDGs tidak hanya dilakukan di level nasional saja ya, akan tetapi juga diintegrasikan hingga ke level daerah provinsi maupun kabupaten kota seperti itu. Nah, kemudian kalau secara teknisnya gitu ya, pelaksanaan SDGs ini perencanaannya, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan monitoringnya itu dikoordinir atau dikoordinasikan oleh sebuah sekretariat gitu. Namanya Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPPN. Kementerian Bappenas ya, di bawah naungan Bappenas ya. Ngomong-ngomong soal kontribusi nih, kita itu kan sebagai salah satu insan BPS gitu ya, kita bekerja di BPS tentu sebagai bagian dari pemerintahan juga kan ya Mbak Erna, kita di BPS ini yang notabene kita tugas utamanya adalah sebagai penyedia data. Nah, ini kan sepertinya menjadi sebuah hal yang krusial nih di dalam SDGs kalau menurut saya gitu, karena sebagai penyedia data tentu kita juga bisa sebagai amunisi, tadi kan ada
proses monitoring dan evaluasi gitu ya kan ya, Oh. yang dilakukan oleh Sekretariat SDGs Bappenas. Nah, bentuk kontribusi nyata BPS dalam implementasi SDGs itu di Indonesia seperti apa sih Mbak Erna? Oke, Mas Sukmaji dan para meaning makers bahwa BPS itu kan sebagai National Statistics Office gitu. Nah, peran utama atau kontribusi utama dalam pelaksanaan SDGs tentu saja adalah penyediaan data. Dan menurut saya upaya penyediaan data itu bukan merupakan peran yang remeh ya, itu peran yang sangat-sangat krusial dan sangat signifikan gitu. Kenapa? Karena SDGs itu pencapaiannya dievaluasi nih Mbak Sukma, monitoring dan dievaluasi setiap tahun ya. gitu. Jadi indikator mana yang targetnya sudah tercapai, kita on track, dan di indikator mana yang perlu percepatan gitu untuk pencapaian, dan di indikator mana yang kita left behind. Gitu, tertinggal gitu. Nah, tentu saja untuk menentukan gitu, untuk tahu indikator mana yang tercapai, yang tidak, tentu saja harus ada suatu ukuran. Nah, data itu betul dengan data-data tersebut gitu. Nah, berbicara lebih spesifik terkait penyediaan data BPS gitu, bahwa kontribusi BPS sendiri dari total 289 indikator SDGs di metadata nasional itu kita bertanggung jawab langsung dalam penyediaan sebanyak 120 indikator atau kurang lebih sekitar 40%. Banyak juga ya? Ya, hampir 50%, hampir separuh gitu. Hampir separuhnya jadi tanggung jawab BPS betul, jadi memang kontribusi dalam penyediaan datanya sangat signifikan sekali gitu. Meskipun dari 120 itu belum kesemuanya bisa disediakan gitu. Jadi ada 3 indikator yang belum bisa disediakan. Sebagai contoh indikator terkait indeks kemiskinan multidimensi. Nah, itu saat ini di DAPS sedang melakukan kajian gitu. Semoga soon harapannya ke depan kita bisa menghasilkan indikator ini gitu untuk mengukur ketercapaian SDGs. Seperti itu, Mas. Mbak Erna, ini tadi kan Mbak Erna menyebutkan nih bahwa BPS ini perannya di dalam penyediaan data untuk SDGs itu cukup besar nih kan. Sekitar 40% gitu dari total indikator yang dibutuhkan di SDGs ini gitu. Nah, tentu untuk mendapatkan sekian indikator gitu atau sekitar 40% tadi itu bukan perkara yang mudah dong bagi BPS gitu kan ya. Nah, Mbak Erna bisa menceritakan kepada para meaning maker semuanya sepengalaman Mbak Erna selama bergelut di SDGs ini gitu, tantangan yang dihadapi BPS untuk menyediakan data-data untuk keperluan SDGs itu seperti apa gitu? Oke, jadi memang selain tadi kontribusi kita yang sudah cukup signifikan dan itu kontribusi saat ini secara historis memang semakin meningkat gitu ya. Artinya jumlah indikator yang sudah sesuai dengan metadata global itu semakin meningkat. Nah, akan tetapi kita memang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penyediaan data. Gitu. Nah, upaya yang paling jelas itu yang paling utama adalah terkait penyediaan data yang terdisagregasi. Baik di level wilayah administrasi yang lebih kecil maupun di berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, sebagai contoh Mbak Sukma tadi kan sudah dibahas bahwa ada 117 indikator yang disediakan oleh BPS, tapi itu di level nasional. Akan tetapi jumlahnya menurun nih di level provinsi. Kayak piramida terbalik lah ya berarti. Jadi makin ke spesifik ke daerah itu data yang bisa disediakan itu semakin sedikit gitu ya? Iya, betul gitu. Jadi kalau di level provinsi menurun lagi jumlahnya menjadi 75 indikator. Nah, di level kabupaten lebih sedikit lagi. Hanya 17 indikator. Nah, kenapa gitu? Nah, karena gini, karena sumber kegiatan statistik utama untuk menghasilkan indikator SDGs adalah kan survei. Iya, nah, betul. Di survei itu kita terdapat memiliki beberapa constraint biaya dan mempengaruhi jumlah sampel dan lain sebagainya. Betul. Ya, di sisi lain kita punya standar akurasi gitu ya untuk merilis suatu indikator gitu ya. Mungkin Mbak Sukma udah familiar bahwa RSE-nya harus
kurang dari 25%. Ya bagusnya ya Iya. kalau konsensus di BPS itu kan Ya, gitu ya, betul. betul ya. Kurang dari terkait standar atau threshold standar akurasi tadi, maka semakin sedikit jumlah indikator SDGs yang bisa disediakan di wilayah Betul. administrasi yang lebih Makin kecil gitu ya. Seperti itu tantangan utama kita. Nah, mungkin di BPS itu sudah punya strategi nih Mbak Erna, kan dengan adanya tantangan seperti itu, mungkin BPS sudah mengambil langkah, mengambil strategi apa gitu sehingga bisa ya step by step lah untuk bisa nanti memenuhi data untuk keperluan SDGs yang tadi kayak misalnya kemiskinan multidimensi itu kan belum bisa disediakan gitu. Nah, salah satunya kan kita sudah melakukan kajian. Nah, mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan BPS gitu yang serupa dengan itu yang biar diketahui oleh para meaning maker semuanya gitu. Oke. Nah, jadi kan tadi tantangannya itu adalah penyediaan data yang Level kecil. terdisaggregasi Ya. gitu ya. Nah, terus juga kita memiliki constraint bahwa ada constraint biaya, constraint jumlah sampel yang terbatas di kegiatan survei dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kita nggak mungkin menambah jumlah sampel di survei kita. Iya, Iya, Mbak Sukma ya? duitnya, Iya. ya anggaran itu Nah, kaitannya. berarti kita harus moving nih dari penyediaan data secara tradisional melalui sensus, survei dan lain sebagainya ke upaya-upaya yang lebih inovatif. Oh, gitu. melalui apa itu? Kalau maksudnya inovasinya tuh seperti apa sih? Kalau kita kan biasanya, apalagi yang generasi yang lama gitu ya, kita ya taunya ya paling data dari survei, Ya, sensus, terus ya, catatan-catatan administrasi betul. gitu kan ya. Nah, inovasi apa sih yang nanti bisa mendukung untuk penyediaan data SDGs ini? Oke, jadi tadi itu sensus survei saya sebut tradisional ya. Iya. Karena dalam tanda kutip cara lama dalam menghasilkan data indikator statistik gitu. Nah, kita harus beralih ke upaya penyediaan data melalui sumber-sumber data alternatif dan inovatif, yakni melalui big data. Mbak semua udah pernah dengar istilah big data? Itu sering sih mendengar big data gitu. Oke, jadi terkait penggunaan big data, beralih ke penggunaan big data, kemudian beralih pula ke penggunaan pemodelan statistik melalui small area estimation. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya bisa kasih contoh realnya, gitu di indikator 891 terkait jumlah wisatawan. Nah, di situ penghitungan indikatornya sudah memanfaatkan big data, yakni berupa MPD. Mobile Positioning Data. Betul. Nah, selain itu di DAPS nih Mbak Sukma gitu untuk mensupport ukuran dari ketimpangan gitu, ketimpangan gitu. Kita juga melakukan eksplorasi terkait pemanfaatan itu atau remote sensing. Oh, remote sensing dengan penggunaan Night Light Inequality Index. Oh, gitu. iya. Jadi kalau Mbak Sukma ketahui bahwa rasio gini itu kan bisa dihadirkan hingga level kabupaten. Nah, dengan NLII ini ukuran ketimpangan itu bisa hingga ke level yang lebih kecil dari kabupaten. Oh, berarti dengan penggunaan big data, pemanfaatan big data bisa untuk mengeksplorasi sampai menghasilkan data wilayah yang lebih kecil. Ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua nih, selain big data, juga kita terus bereksplorasi dengan penggunaan metode pemodelan statistik dengan small area estimation nih meaning makers gitu. Iya. Contohnya di tahun lalu kita melakukan kajian penggunaan small area estimation untuk penyediaan indikator kemiskinan hingga level kecamatan. Gitu. Mungkin Mbak Sukma dan meaning maker sudah tahu kalau indikator kemiskinan itu hanya bisa disajikan hingga level kabupaten gitu. saja. Nah, dengan memanfaatkan pemodelan statistik SI ini, kita bisa mengupayakan disagregasi yang lebih kecil ya. Iya. Berarti serupa dengan big data tadi, ternyata dengan pemodelan pun juga kita bisa
manfaatkan gitu ya untuk Iya. ke arah sana. Tapi kembali lagi mungkin kali ya kita tetap memperhitungkan tadi kayak yang disebutkan Mbak Erna, tingkat akurasinya juga kita Betul. tetap memperhatikan itu gitu Iya, ya. nah itu mungkin salah satu kendala kita gitu. Hasil dari kajian-kajian kita nih belum bisa kita rilis sebagai official statistik gitu. Maksudnya masih dalam tahap Kajian gitu kali ya. Nah, harapannya ke depan semoga upaya-upaya yang bisa kita lakukan ini benar-benar real mensupport tadi menghadapi tantangan tadi penyediaan data SDGs yang lebih granular gitu ya. Mudah-mudahan ke depan makin Betul. banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan. Kita juga punya strategi yang lebih komprehensif lagi gitu Betul. kan ya, sehingga tadi data-data yang dibutuhkan di SDGs yang sekarang itu belum kita bisa hasilkan, ke depan itu bisa kita sediakan gitu ya untuk para decision maker gitu ya. Nah, satu lagi masuk inovasi kita nih di DAPS para Apa itu? meaning makers. Jadi selain tadi penggunaan big data, kemudian Manfaatan penggunaan SAE, pemodelan statistik SAE untuk penyediaan indikator, kita mulai di tahun ini juga melakukan inovasi dalam hal penyediaan insight. Apa Dalam itu? hal analisis data-data SDGs melalui publikasi atau buklet cerdas. Cerdas itu singkatan dari cerita, data, statistik. Nah, di tahun 2024 ini cerdas mengambil tema SDGs nih para meaning maker. Jadi cerdas itu terdiri atas 6 edisi. Nah, setiap edisi itu mengambil tema atau topik spesifik terkait SDGs. Nah, cerdas ini berbeda dengan publikasi pada umumnya ya, Mbak Sukma. Jadi perbedaannya adalah cerdas ini mengkombinasikan penggunaan antara official statistik dengan sumber-sumber data alternatif tadi. Gitu. Nah, mungkin kalau mau tahu lebih jauh terkait cerdas, mungkin para meaning makers bisa merefer ke video podcast DAPS yang lain yang membahas secara spesifik. Ada di edisi awal para meaning maker kalau tertarik tentang topik tadi yang terkait dengan cerita data statistik atau cerdas itu ada di YouTube-nya DAPS. Bisa berselancar ke sana teman-teman meaning makers. Nah, ternyata cukup kompleks ya untuk SDGs ini ya Mbak Erna ya. Nah, mungkin ini kita berbicara yang lebih spesifik di lingkungan DAPS dulu gitu. Nah, kalau di DAPS ini kan, kalau yang saya tahu nih, saya kan juga di DAPS. Kebetulan memang saya tidak terlibat di dalam SDGs gitu ya. Tetapi yang saya ketahui bahwa di DAPS ini memiliki tim kerja atau juga sekaligus sebagai sekretariat SDGs di BPS gitu, ya kan ya. Nah, Mbak Erna bisa diceritakan kepada para meaning maker semuanya peran tim atau sekretariat SDGs di DAPS sebagai sekretariat SDGs BPS gitu. Oke, jadi para meaning maker sekalian, jadi di DAPS itu ada tim indikator SDGs atau biasa lebih dikenal dengan sekretariat SDGs BPS. Agak rancu ya dengan sekretariat nasional. Apa tadi SDGs ya? Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas tadi ya. Mungkin tugasnya kurang lebih sama, mirip bukan sama, mirip dengan Seknat SDGs di Bappenas, akan tetapi kita lebih ke tata kelola internal di BPS gitu. Jadi tugas utama kita nih di tim indikator SDGs adalah sebagai bridging gitu ya, menjembatani antara pihak eksternal dan pihak eksternal nih Mbak Sukma. Nah, pihak internal ini adalah PJK, penanggung jawab kegiatan di BPS yang memproduksi indikator SDGs. Misalnya aja Direktorat Statistik Esra dengan Susenasnya yang menghasilkan SDGs gitu. Nah, antara pihak itu pihak internal. Kemudian membridging dengan pihak eksternal. Pihak eksternal ini terdiri atas para pengguna data SDGs seperti Seknas SDGs di Bappenas, kemudian internasional organisasi internasional kayak UN Custodian, WHO, UNICEF gitu ya, kemudian juga ASEAN gitu. Jadi kita tujuannya membridging gitu. Nah, membridging dalam hal apa? Yang pertama terkait aliran data flow-nya gitu. Jadi kita melakukan kompilasi, kita di tim SDGs melakukan kompilasi indikator SDGs dari PJK
di BPS selaku produsen data, kemudian eh, me, apa ya mengirimkan gitu ya datanya ke Seknas SDGs maupun ke pengguna data yang lain gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Erna, di dalam tim kerja SDGs di DAPS ini sendiri ada berapa orang sih Mbak yang tergabung di dalamnya gitu? Oke, jadi di tim SDGs di APS itu saat ini ada sekitar 12 orang anggota gitu. Nah, cukup besar ya Mbak Sukma ya, karena tadi itu tugas kita memang selain mengkompilasi juga ada terkait ke focal point dan lain sebagainya, intinya sangat bervariatif. Jadi memang relatif besar gitu ya ini tim kita. Karena variasinya itu tadi, variasi dari pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Jadi dengan jumlah yang seperti itu mungkin juga ada kayak spesifikasi dari nanti ini ikut ini ikut ini memegang ini gitu kali ya. Kamu bertanggung jawab terhadap data, kamu bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi apa seperti itu. Oke. Nah, ini kayaknya menarik nih Mbak Erna, kalau boleh nih dari salah satu aja deh dari anggota tim kerjanya, boleh dong di-invite untuk join di podcast ini biar para meaning makers juga bisa tahu lebih dalam lagi bagaimana implementasi SDGs di kehidupan sehari-hari. Tentu kan kita tadi seperti yang Mbak Erna sebutkan, kita sebagai penyedia data di BPS, tapi kita juga pengen tahu nih best practice-nya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih untuk implementasi SDGs ini, biar juga kita nggak ngawang-ngawang gitu. Mungkin boleh gitu di-invite salah satu anggota timnya. Boleh dong, Mbak Sukma, dengan senang hati. Oke, para meaning makers, di sini saya akan hadirkan salah satu anggota dari tim SDGs, yakni Mbak Nisa. Ayo kita sambut Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo. Bisa disapa dulu meaning makers sekalian. Halo meaning makers. Hai Mbak Nis. Mbak Nisa, selamat datang di podcast Sedaps. Ya, terima kasih Sukma atas undangannya. Ya Mbak Nis, nih tadi kan kita udah ngobrol berdua nih dengan Mbak Erna gitu terkait dengan SDGs nih kan ya. Nah, ini sebenarnya saya jadi tertarik kenapa meminta Mbak Erna gitu untuk invite salah satu anggota timnya gitu untuk bergabung gitu kan. Saya tuh pengen tahu gitu, dan mungkin para meaning makers semuanya juga penasaran gitu, gimana perjalanannya sampai Mbak Nisa akhirnya memutuskan nih join di tim kerja SDGs gitu. Jadi kan meaning makers nih di sini mungkin belum tahu juga bahwa di DAPS itu ternyata ada banyak sekali tim kerja, salah satunya kan tim SDGs gitu. Mungkin Mbak Nisa bisa ceritakan mulai dari situ dulu deh gitu. Jadi ceritanya itu saya mulai gabung di tim SDGs itu tahun 2023 ya, sampai sekarang. Jadi jatuhnya belum lama juga sih, nggak kayak Ibu Erna ini kan dari tahun 2021 nanti. Iya, Mbak Erna. Ya, saya baru gabung di 2023, dan itu memang awalnya karena kan kita dapat arahan ya waktu itu untuk memilih tim di luar dari fungsi kita pada saat itu. Dan selanjutnya karena saya tertarik nih untuk masuk tim SDGs, jadi saya mencoba untuk melamar lah setidaknya ya di tim SDGs untuk bisa nggak ya diterima. Saya dan alhamdulillah diterima di tahun dengan berat hati itu sampai saat ini gitu. Nah, kan ini dari sekian tim nih Mbak yang ada di DAPS nih kan kenapa nih jadinya Mbak Nisa itu salah satunya tertarik masuk ke tim SDGs gitu? Apa yang membuat Mbak Nisa kemudian tergerak atau tertarik gitu ya, terus masuk jadi bagian di tim SDGs atau sekretariat SDGs? Memang awalnya itu karena rasa penasaran dulu ya terhadap SDGs itu, tujuan pembangunan berkelanjutan itu seperti apa sih. Terus kita
kita bisa kontribusi apa sih gitu. Dan saya itu juga sebenarnya waktu itu ada arahan kan dari pimpinan kita bahwa arahan analisis di tim pengembangan, waktu itu saya di pengembangan model, bahwa arahan produk akhir analisisnya itu yang berkaitan dengan remote sensing itu harus bisa diimplementasikan, khususnya misalnya untuk pengembangan indikator SDGs gitu kan ya. Nah, karena arahan itu dan rasa tertarik saya juga, dan saya ingin mendalami lebih jauh, akhirnya saya ikut melamar di tim SDGs. Dan selain itu juga kan pengen tahu juga ya terkait tujuan pembangunan berkelanjutan itu apa, indikatornya itu ada berapa macam, terus kita bisa sampai sejauh mana berkontribusi dan upaya nyata kita BPS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menyambung tadi dari Mbak Nisa yang nge-mention bahwa kita bisa tahu sampai sejauh mana kontribusi kita di dalam SDGs melalui upaya-upaya real yang bisa kita lakukan gitu, peran aktif kita itu seperti apa. Nah, mungkin dari Mbak Erna bisa menceritakan kepada Meaning Maker semuanya contoh real gitu, contoh real upaya kita berperan aktif, berkontribusi di dalam SDGs ini bagi ya masyarakat umum lah gitu, yang memang bukan decision maker gitu ya. Bisa dicontohkan lah bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Jadi teman-teman meaning maker itu setidaknya ternyata di kehidupan yang saya lakukan itu ternyata ini menyumbang untuk pencapaian SDGs rupanya gitu. Cuman kita nggak sadarin aja gitu. Oke, jadi terkait pertanyaan Mbak Sukma, para meaning maker, jadi saya mau cerita sedikit gitu. Jadi saya hadir di sebuah acara gitu ya, workshop di sebuah hotel gitu ya, terkait topik workshop pembahasan itu terkait SDGs gitu. Nah, akan tetapi salah satu narasumber, saya ingat banget, salah satu narasumber ketika mengisi acara gitu ya, itu memberikan kritisasi yang cukup tajam gitu kepada penyelenggara gitu. Apa itu kritiknya pada saat itu? Jadi gini, si narsum itu mengkritik bahwa ini penggunaan botol-botol plastik di ruangan itu tuh salah satu hal yang ternyata tidak menerapkan prinsip SDGs gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jika botol plastik bisa diganti dengan botol daur ulang ya, seperti botol kaca. Kita bawa-bawa ini ya, ternyata tren membawa tumbler itu mendukung SDGs ya. Betul. Nah, di titik situ saya sadar gitu bahwa ternyata SDGs itu bukan hanya sekedar wacana global gitu ya, akan tetapi itu sebenarnya harus merasuk ke sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Makanya itu tadi kan langkah kecil lah ya. Upaya sesimpel membawa tumbler, kemudian kalau misalnya para meaning makers lagi ada acara di hotel, ayo you can take what you want into your plate, but you have to make sure to finish it gitu. Boleh ambil tapi harus dihabiskan, jangan disisakan makanan di piring. Berarti kalau kita makan di all you can eat itu ya benar ya, kalau dia menerapkan restonya itu menerapkan kalau nggak habis maka didenda, berarti dia juga mendukung SDGs ya, kurang lebih begitu ya. Iya ya, secara tidak langsung itu menerapkan prinsip SDGs, Mbak Sukma. Oke. Nah, selain tadi small step gitu ya, langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu, ternyata kita juga bisa loh kalau misalnya kita mau join di komunitas yang concern terkait pembangunan berkelanjutan. Nah, sebagai contoh nih Mbak Nisa. Mbak Nisa adalah satu-satunya ya. Belum kali yang lainnya di tim SDGs yang beliau tuh join di suatu project gitu ya, di SDGs Academy gitu. Nah, mungkin nanti Mbak Nisa langsung cerita banyak kali ya ke para meaning makers gitu. Ya, pasti meaning maker penasaran kan SDGs Academy itu apa gitu. Tadi sudah di-mention juga sama Mbak Erna. Ternyata dari Sekretariat SDGs di BPS atau tim kerja SDGs di DAPS, Mbak Nisa lah ini yang menjadi pionir lah, bisa dibilang pionir ya. Pionir yang ikut
di dalam SDGs Academy. Nah, kita bisa belajar nih dari beliau, dari Mbak Nisa. Tapi sebelum masuk ke sana kita perlu tahu dulu nih SDGs Academy gitu ya, biar meaning maker juga kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Nah, gimana tuh cara joinnya juga gitu? Apa itu si SDGs Academy gitu? Bagaimana cara joinnya gitu? Biar kita juga sama-sama bisa berkontribusi juga di dalam pencapaian SDGs nantinya gitu. Ya, benar banget ya. Jadi untuk ikut SDGs Academy ini tidak perlu menjadi tim SDGs yang masuk ke Seknasnya BPS kan, Sekretariat BPS. Jadi siapapun bisa ikut dan di sana saya juga sempat ketemu bukan hanya dari perwakilan pemerintah, tapi juga dari swasta. Kalau dibilang pionir mungkin saya baru saya aja ya, tapi beberapa waktu saya ikut sebenarnya saya ngajak juga nih Bu Erna, terus teman-teman di tim SDGs lainnya untuk ikutan gitu kan ya. Nah, jadi SDGs Academy ini sebenarnya program inovasi dan pengembangan kapasitas pencapaian SDGs. Nah, dia sebuah lembaga non-profit yang bekerja sama dengan UNDP, kemudian Tanoto Foundation, dan Bappenas gitu. Nah, di SDGs Academy ini kita diberikan kayak semacam penugasan atau pembuatan project ya. Tapi sebelum kita buat project itu, kita akan dibagi menjadi 2 bagian tim besar. Bagian waktu itu saya di batch 5, jadi masih di tahun ini juga wisudanya, dibagi 2 menjadi bagian tim teknologi dan manajerial. Nanti di setiap bagian itu akan dibagi menjadi tim-tim kecil. Nah, waktu itu saya satu tim dengan teman-teman dari startup dan akademisi gitu. Jadi kita tuh bukan yang punya tim dari BPS, terus kemudian kita ikut, terus kita satu tim itu, terus enggak gitu. Jadi benar-benar kita tuh ikutan masing-masing, kemudian kita baru ketemu sama teman-teman kita di sana, lalu nanti dibentuk tim-timnya sesuai dengan peminatannya, teknologi atau manajerial. Dan pada saat itu proyeknya itu diminta sesuai dengan tema, dan pada saat itu saya di batch 5 terkait ekonomi sirkuler seperti itu. Berarti di situ bisa dapat menjalin ini ya, networking juga ya. Iya. Karena kenalnya bukan cuman hanya sebatas di kita di pemerintahan, tapi ternyata juga di NGO mungkin juga ada gitu-gitu kan ya. Oh ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau ikutan itu bisa aja ikutin nih informasi terbarunya pembukaan batch-nya kapan, itu ada di Instagramnya SDGs Academy. Wah, ternyata menarik ya Mbak Nisa ya terkait dengan SDGs Academy ini. Nah, saya penasaran nih Mbak, tadi itu kan untuk di SDGs Academy itu ada proyek-proyek yang dikerjakan gitu kan ya. Nah, di bagian mana sih Mbak Nisa kontribusi nyatanya gitu ya terkait di SDGs Academy ini berkontribusi di masyarakat gitu, utamanya yang berkaitan dengan SDGs itu sendiri gitu. Jadi kan tadi seperti penjelasan sebelumnya ya, jadi kita tuh di SDGs Academy dibagi menjadi 2 bagian, bagian teknologi dan manajerial. Kemudian dibagi menjadi tim-tim kecil, di mana nanti tim-tim kecil itu diminta untuk membuat proyek yang nantinya berkaitan dengan tema, lalu berdampak gitu ke lingkungan. Nah, sebagai contoh nyatanya saja, saya di tim teknologi waktu itu membuat produk namanya Avisnet, Aruna Fish Nutrition Zero Waste kayak gitu. Jadi sesuai dengan temanya dari ekonomi sirkular, jadi kami membuat produk itu. Gitu. Nah, terkait dengan tadi Avisnet ini, kenapa menjadi bentuk penerapan SDGs nih? Yang maksudnya seperti apa sih dengan produk Avisnet ini merupakan produk yang berdampak di dalam SDGs itu? Ya. Jadi Avisnet ini kan tadi kan sebenarnya adalah makanan ikan. Tapi makanan ikannya kenapa sih bisa unik gitu ya? Kenapa sih bisa menjadi salah satu best capstone nih kemarin di batch 5 di tim teknologi. Jadi kita kan ada tim dari Aruna ya, startup Aruna.
Jadi di Aruna ini mereka melakukan pengolahan hasil laut gitu ya, salah satunya rajungan. Nah, dari pengolahan makanan dari rajungan ini ternyata 40-60% ini menghasilkan limbah kulit rajungan gitu kan, yang dimana kalau misalnya dibuang ke lingkungan itu akan sangat merusak lingkungan, bikin kan masalah lagi ya. menjadi bau, kemudian tidak terurai, walaupun memang bisa terurai Tapi lama itu lama, kayaknya. tapi ternyata kulit rajungan ini kan punya nutrisi ya, yang ternyata baik gitu dikonsumsi untuk ikan gitu. Nah, jadi akhirnya dari sanalah kami satu tim itu berencana untuk mengembangkan dari hasil olahan limbah, hasil makanan olah dari Aruna ini gitu. Jadi kita mengolah kulit rajungan tersebut menjadi makanan ikan. Jadi kami satu tim itu mengembangkannya sampai melakukan uji lab gitu ya, uji lab kelayakan nutrisi untuk ikannya. Kemudian kita melakukan desain hingga bisa dijual ke konsumen akhir. Jadi dampaknya sebenarnya dari Aruna itu kan tadi ya, kita mencoba untuk mengolah limbah dan sesuai dengan temanya ekonomi sirkuler, di mana kita harus mengefisiensikan sumber daya, kemudian meminimalisasi limbah, dan akhirnya itu bisa berdampak untuk pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Jadi proses ada daur ulang di sana, jadi zero waste gitu. Jadi ambil dari laut rajungannya, kemudian diolah menjadi makanan olahan Kita rajungan, kembalikan dagingnya juga ya ke dagingnya, itu ya. kemudian Sisanya. cangkang rajungan itu diolah juga jadi makanan ikan yang nanti juga diberikan ke ikan. Ke ikan jadi juga gitu. itu meminimalisasi limbah yang ada. Tapi untuk saat ini berarti posisinya berkolaborasi dengan Aruna tadi ya? Iya, berarti dari Aruna tadi. Jadi dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan ya. Jadi belum sampai di pemasaran gitu. Jadi masih butuh juga nih kolaborasi dari beberapa mungkin pebisnis untuk bisa menanamkan dananya gitu ya, sehingga ini benar-benar bisa menjadi produk nyata yang bisa diberikan ke konsumen. Masih proses R&D berarti lah ya. Sampai benar-benar nanti siap rilis ke pasaran gitu kali ya Mbak Nisa ya. Wah, ternyata benar-benar menarik ya kalau untuk di apa yang dilakukan di SDGs Academy ini, proyek-proyeknya ternyata memang punya dampak nyata gitu di dalam masyarakat gitu. Nah, teman-teman Meaning Makers, kita sudah sampai pada diskusi akhir, sebetulnya obrolan akhir lah. Tadi kita udah bahas dari mulai konseptual sampai implementasi, kemudian inovasinya di SDGs Academy seperti apa gitu. Nah, sebagai penutup nih, terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia gitu, apa harapan dari Mbak Erna dan Mbak Nisa terkait dengan implementasi di SDGs di Indonesia, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa nanti tujuan-tujuan besar di SDGs ini juga bisa tercapai gitu. Mungkin bisa diberikan gambaran harapan dari Mbak Erna terlebih dahulu, baru nanti dari Mbak Nisa seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Jadi para Meaning Makers, jadi SDGs ini kembali lagi ya, banyak upaya-upaya kecil yang bisa kita lakukan gitu, dengan upaya-upaya sederhana gitu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita contribute di sana gitu ternyata. Jadi harapannya gitu, upaya-upaya kecil yang secara individual kita lakukan bisa secara kolektif gitu ya, bisa berkontribusi secara signifikan. Nah, kemudian juga tadi contohnya dari Mbak Nisa, SDGs Academy hanya merupakan sebuah contoh gitu bagaimana teman-teman Mini Makers bisa mengekspansi kontribusinya tadi dari yang langkah kecil ke langkah yang lebih besar, seperti itu. Nah, jadi memang Mbak Sukma dan Mini Makers, target SDGs itu memang dibuat dalam tanda kutip secara ambisius gitu. Jadi bahkan muncul wacana dari beberapa ahli gitu ya, karena adanya pandemi atau konflik regional, bahkan pencapaian SDGs 2030 itu tertunda selama 32 tahun kalau tidak dilakukan upaya transformatif.
Nah, seperti itu. Jadi memang dibuat seambisius mungkin gitu. Tapi akan tetapi harapan saya, pesan saya kepada meaning makers dan kita semua nih gitu. Harapannya itu tadi, dengan small step tadi, harapannya in the future secara kolektif bisa berkontribusi secara signifikan, itu secara kita secara masyarakat sipil gitu. Kemudian secara organisasi BPS harapannya bisa tetap berkontribusi terhadap upaya penyediaan data dan terus bereksplorasi tentunya dalam hal penggunaan sumber-sumber data baru yang inovatif dan serta penyediaan insight kepada para pembuat kebijakan gitu. Seperti itu dari saya, Mbak Sukma. Nah, kalau dari Mbak Nisa sendiri, harapannya seperti apa terkait dengan implementasi SDGs ini? Harapannya mungkin tadi sudah disebutkan semua ya sama Mbak Erna. Saya mungkin menambahkan sedikit saja. Jadi kan kalau sebagai bukti nyata seperti yang saya ikuti di SDGs Academy itu, di mana pesertanya itu tidak hanya dari pemerintahan ya, tapi dari semua aspek bagian dari masyarakat gitu. Ada dari startup, ada kemudian dari NGO. Nah, berarti di sana dalam pencapaian SDGs itu butuh yang namanya kolaborasi gitu ya. Jadi kolaborasi, kemudian kolaborasinya tapi bukan hanya sebatas di atas meja, tapi juga butuh Nyata, kolaborasi, aksi nyata gitu, agar tadi yang dibilang sama Mbak Erna, kita butuh transformatif sehingga pencapaian itu bisa terwujud di 2030 gitu. Jadi mungkin kolaborasinya tetap ditingkatkan, tapi juga misalnya benar-benar dari kita tuh butuh yang namanya pengorbanan gitu ya untuk berkolaborasi. Jadi kayak semacam pengorbanan dari sisi tenaga, kepentingan, kemudian pendanaan juga ya. Dalam artian kepentingan misalnya kayak tadi ya di rapat itu misalnya disediakannya itu botol-botol plastik gitu ya. Terus kemudian kita harus butuh berkorban karena memang ini dalam tujuan pencapaian SDGs, maka pengorbanannya diganti dari yang botol plastik menjadi botol kaca, ataupun kita bawa tumbler kemana-mana. Itu merupakan sebuah pengorbanan kecil gitu untuk mempercepat pencapaian dari SDGs dan memenuhi prinsip tadi ya 5P, dimulai dari people. Jadi memang pelaksanaannya itu dikembalikan kepada pelaksana people dan yaitu diri kita masing-masing gitu. Tapi itu juga tidak terlepas kita hanya sendiri gitu. Jadi kita harus butuh kolaborasi di antara semua aspek dari masyarakat. Nah, gitu meaning makers ternyata untuk mencapai tujuan SDGs itu bukan sesuatu yang dimulai dari hal besar dulu, tetapi itu tadi seperti yang disampaikan Mbak Erna dan juga Mbak Nisa gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri berkontribusi, bisa turut berkontribusi mulai dari sekecil apapun langkah yang kita lakukan, tetapi itu ternyata memiliki dampak. Nah, ternyata nggak terasa ya kita sudah selesai obrolan kita untuk episode terkait dengan SDGs ini, para meaning maker gitu ya. Nah, terima kasih banyak kepada Mbak Erna dan juga Mbak Nisa yang telah berbagi insight ya terkait dengan SDGs di Indonesia ini kepada kami, kepada para meaning maker semuanya, dari mulai pemahaman dasar hingga juga tadi tantangan nyata yang dihadapi di dalam implementasi SDGs ini. Semoga diskusi kita hari ini itu nggak hanya memberikan pemahaman baru, tetapi juga menginspirasi kita semuanya agar turut berperan aktif gitu ya dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan podcast Sedap Statistik Edukasi DAPS. Agar teman-teman semuanya, para meaning maker tetap terupdate gitu ya kegiatan di DAPS, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di DAPS, meaning makers bisa memfollow sosial media DAPS BPS dan juga subscribe juga YouTube DAPS BPS. Sampai jumpa di podcast Sedap episode selanjutnya. Salam sedap, salam SDGs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.